Kembali lagi di hari yang ceria ini, anime One Piece episode 965 sudah rilis. Dan seperti biasa, kita akan membreakdown dan menelusuri lebih jauh apakah ada keunikan atau perbedaan antara anime dan versi manganya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Anime One Piece episode 965 merupakan adaptasi dari manga One Piece chapter 965 dan 966. Anime One Piece episode 965 diberi judul Bentrokan Dua Pedang Roger dan Shirohige. Sedangkan untuk manganya, Konspirasi Klan Koruzumi untuk chapter 965, kemudian Roger dan Shirohige untuk chapter 966. Baik, episode kali ini dimulai dengan cerita bagaimana seorang shogun terjelek di muka bumi atau Kurozumi Orochi bisa menjadi pemimpin negeri Wano Kuni. Bermula dengan momen berkumpulnya para daimyo karena kondisi sang shogun yang tidak sehat. Dan setelah itu, sang shogun yaitu Kozuki Sukiyaki menunjuk seseorang yang dia katakan sudah Oden anggap adiknya sendiri untuk menjadi shogun sementara sampai Oden kembali. Dan orang itu adalah Kurozumi Orochi. Di tengah kebingungan dari Yasui tentang situasi tersebut, mengapa sang shogun menunjuk Orochi sebagai penggantinya, dijelaskan dengan runut di episode kali ini. Yasui juga akhirnya mengetahui ternyata Orochi mantan pelayannya berasal dari klan Kurozumi. Kemudian diperlihatkan flashback masa lalu Orochi bahkan sebelum dia menjadi pelayan Yasui. Dia mengalami persekusi dari warga Wano Kuni karena berasal dari klan Kurozumi. Di sini Orochi sampai bertanya-tanya kenapa dia harus menanggung kesalahan yang dilakukan pendahulunya atau kakeknya, hanya karena dia berasal dari klan Kurozumi. Sampai di sini memang kita harus akui hal yang menyedihkan dan tidak manusiawi dialami oleh keturunan klan Kurozumi. Namun semua berubah setelah Orochi sampai di sebuah kuil tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana dia bertemu dua orang tua. Pertama seorang kakek yang memainkan gitar khas negeri Jepang, yaitu Samisen. Dan satunya lagi adalah seorang nenek yang wajahnya seperti seorang penyihir. Dialah orang yang mencuci otak Orochi hingga dia menjadi seperti saat ini, atau sang shogun terkeji dan terjelek di muka bumi. Nenek itu bertanya pada Orochi apa yang sudah terjadi dengan kakeknya. Orochi menjawab jika kakeknya melakukan seppuku karena kesalahan yang telah dilakukannya. Disinilah dimulai pencucian otak Orochi dan menyeretnya masuk dalam sisi gelapnya. Nenek tersebut mengatakan jika kakek Orochi dibunuh oleh klan Kozuki. Orochi meresponnya jika itu terjadi karena kakeknya melakukan pengkhianatan. Namun dengan cepat, sang nenek kembali melakukan pembenaran dengan menanyakan kepada Orochi sejak kapan berjuang untuk mendapat kekuasaan adalah sebuah kejahatan. Mereka yang berkuasa bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang dianggap kejahatan bisa diubah menjadi tindakan yang terhormat. Kemudian nenek itu mengungkit tentang kisah sang shogun yang tidak memiliki anak. Di saat itulah 5 orang daimyo dari klan yang berbeda, mulai dari Shimotsuki, Kurozumi, Uzuki, Amatsuki, dan Pugetsu, masing-masing merasa jika merekalah yang tepat sebagai pengganti shogun. Di sini, daimyo dari klan Kurozumi melakukan sebuah siasat dengan meracuni semua daimyo dari klan yang lain. Saat itu terjadi, sang shogun jatuh sakit. Namun saat singgasana shogun semakin dekat menjadi milik klan Kurozumi atau kakek Orochi, sang putra mahkota shogun negeri Wano Kuni lahir. Dialah Kozuki Sukiyaki atau ayah dari Kozuki Oden. Setelah kejadian itu, kejahatan dan rencana klan Kurozumi terbongkar. Dan sang pemimpin klan Kurozumi atau kakek Orochi dipaksa melakukan seppuku. Seluruh klan dibubarkan, seluruh wilayah, istana, dan kekuasaan semuanya hilang, ujar sang nenek. Semua telah direnggut dari klan Kurozumi dan para anggota yang masih hidup menjadi gelandangan. Semua ini siapa yang wajib disalahkan, ujarnya yang bertanya pada Orochi. Jika kita runut, harusnya kan memang sang pemimpin klan Kurozumi yang salah atau yang dipersalahkan, karena perbuatannya memang salah.
Seandainya dia tidak berbuat begitu, tentunya tidak akan terjadi hal seperti yang dialami anggota klan Koruzumi. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sebelum Orochi bisa mencerna cerita itu, sang nenek mendoktrin jika yang salah adalah Kozuki Sukiyaki yang akhirnya lahir ke dunia. Seandainya dia tidak dilahirkan, harusnya kamu yang menjadi shogun, ucapnya pada Orochi. Disinilah sisi hitamnya Orochi muncul. Dengan membayangkan seandainya dan kondisinya saat ini, nampaknya itulah yang menjadi alasan akhirnya dia melupakan kebenaran dari yang terjadi atau yang sebenarnya terjadi. Si nenek memberikannya sebuah rencana dan kekuatan dengan menggunakan kekuatan buah iblis. Sang nenek yang ternyata adalah pengguna kekuatan buah iblis Mane Mane Nomi sebelum Mr. Tu memulai siasat mereka untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli senjata dan mencari partner yang kuat untuk mendukung siasat mereka. Dimulai dengan Orochi yang memohon pada Yasui untuk memperkerjakannya sebagai pelayan dengan menceritakan kesedihan hidupnya. Lalu kemudian dia juga berkali-kali meminjam uang dengan Kozuki Oden. Dan tambahan momen yang tidak ada di manganya, yang ada di anime ya, yaitu saat Orochi bersama sang nenek dan kakek berhasil mengumpulkan banyak uang atau emas. Orochi berkata apakah ini cukup? Si nenek menjawab tidak, untuk membuat senjata ini masih belum cukup. Ada tempat lain yang punya banyak uang, ujarnya. Dan disinilah dimulai alasan Orochi bisa bekerja di kastil Shogun Wano Kuni. Ternyata dia membawa sang nenek yang sudah merubah dirinya menjadi Oden untuk membujuk Shogun Sukiyaki. Dan berdasarkan hal tersebut, Shogun Sukiyaki mengabulkan permintaan Orochi. Setelah itu, siasat mereka berlanjut. Mereka nampaknya menyingkirkan sang shogun. Dan sang nenek dengan kemampuan Mane Mane Nomi menyerupai sang Shogun Sukiyaki dan membangun image jika Orochi adalah penerusnya selanjutnya saat Kozuki Oden tidak ada. Dan setelah itu, berita kematian Shogun Sukiyaki tersebar ke seluruh penjuru negeri Wano Kuni. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain, di atas kapal Moby Dick. Ini juga momen tambahan yang tidak ada di manga, di mana kita melihat seorang Kozuki Oden berdiri di salah satu sisi kapal sambil seolah memikirkan sesuatu. Apakah dia memikirkan tentang situasi yang ada di negeri Wano Kuni, khususnya kondisi ayahnya. Momen ini terjadi di tahun keempat perjalanan Kozuki Oden. Ada tambahan lagi di mana Oden sedang bercanda dengan anak-anaknya menggunakan ekspresi konyol wajahnya. Ini tidak ada di manga ya. Serta situasi atau kesibukan kru lain di atas kapal Moby Dick. Mulai dari memancing, makan, minum sake, bermain shogi, dan lain-lain. Setelah itu masuk ke momen yang sama dengan manganya. Ikan-ikan terlihat tidak tenang dan mereka bertanya-tanya apakah akan terjadi bencana alam. Setelah itu, Oden mendekati Shirohige dan menunjuk ke arah sebuah pulau. Dia berkata, jika sepertinya hal yang terjadi saat ini disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari pulau tersebut. Shirohige mengiyakannya, dan di sisi lain, Rakuyo berkata, apakah di sana ada monster? Di sampingnya, Fosa yang masih belum botak ya, kalau bahasa kami itu longor. Kalau nggak percaya itu Posa, lihat bekas luka besar dengan jahitan di wajahnya. Posa meminta Marco untuk memeriksanya, namun Marco yang masuk dalam wujud setengah burung pinik menolaknya. Karena hal tersebut nanti akan mengurangi keseruan dari petualangannya. Hiyori dan Momonosuke pun terdampak akan sesuatu hal, hingga mereka menangis. Bahkan binatang-binatang buas pun berlari menjauh ketakutan akan sesuatu hal. Dan dari tengah pulau, kita melihat kelompok bajak laut legendaris, Gold D. Roger, yang sepertinya baru saja menghajar dan mengalahkan angkatan laut. Roger berkata, lain kali jika ingin menangkapku, bawa Garp dan Sengoku. Orang seperti kalian sama sekali tidak menghibur, ujarnya, yang terlihat mengalahkan banyak bajak laut. Di manga, momen ini tidak ditunjukkan, namun pas jika dibuat untuk melengkapi cerita. Dan kita akhirnya melihat momen Gold D. Roger bersama krunya dengan gaya yang gahar sambil menahan kerah baju angkatan laut, yang sepertinya adalah pemimpin tertinggi yang menyerang dan mencoba menangkapnya.
Bagi si badut yang terlihat masih kecil dan menggunakan kupluk berkata jika kelompok bajak laut Shirohige telah berlabuh di sisi lain pulau. Di versi anime juga dijelaskan burung-burung yang berterbangan di atas Roger dan krunya disebabkan oleh kedatangan Shirohige beserta kelompoknya. Roger mengatakan jika mereka harus bersiap bertarung. Sudah lama dia tidak bertemu Shirohige, dan sepertinya itu akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Shirohige karena waktu yang dia miliki tinggal sedikit lagi. Di anime juga diperlihatkan siapa yang berkata jika sang samurai datang dan berlari dengan cepat ke arah mereka. Orang itu adalah Bagi. Kozuki Oden bergerak dan berlari menyerang paling awal. Kru yang lain mengingatkannya jika kelompok yang ia serang berbeda levelnya dengan bajak laut yang biasa mereka lawan. Namun Oden tidak mempedulikannya dan tetap bergerak maju menerjang. Dia mengeluarkan jurus dengan gaya dua pedang. Oden Nitoryu andalannya, Gan Madoki, untuk menumbangkan kru Roger. Kemudian setelah itu, Silver Rayleigh dan Skopper Gaban bersiap untuk menghentikannya. Namun Roger berlari dan meminta keduanya berhenti. "Aku tak ingin membiarkan kru berhargaku terluka," ujarnya, yang berlari di antara Rayleigh dan Skopper Gaban sambil tersenyum. "Padahal kamu ingin melawannya seorang diri kan?" ujar Rayleigh. Memang ya, sepertinya Roger ini maniak pertarungan juga. Kembali ke cerita, Kozuki Oden berlari ke arah Roger yang sebenarnya juga bergerak menghampirinya. "Ada aura binatang buas," ujar Oden. Namun sebelum Oden berhasil menyerangnya, Roger mencabut pedangnya dan memberikan sebuah tebasan yang diberi nama Kamusari. Tebasan dengan kilatan hitam memukul mundur dan mengempaskan Oden sangat jauh. Dan saat Oden mencoba berlari kembali ke arah Roger yang memukul mundur dirinya, di atasnya sesosok karakter besar melompat dengan bisentonya. Orang itu adalah Shirohige atau Edward Newgate. Momen ini tidak ada di versi manganya, tapi ini GG banget Leo. Kembali ke cerita, Shirohige melompat dan menerjang dari arah atas dengan Murakumogirinya. Sementara itu, Goldie Roger bersiap menahannya dengan menggunakan pedangnya. Kekuatan keduanya berbenturan dan menciptakan kilatan hitam serta tekanan dahsyat yang berdampak pada sekeliling pulau. Seorang Kozuki Oden sampai terkesima karena serangan keduanya tidak bersentuhan. Sepertinya itu adalah benturan Buso Sokuhaki level atas atau di Wano Kuni disebut Ryu yang dipadukan dengan House Sokuhaki. Gila, keren banget, badass. Dua monster beradu kekuatan dan cerita kali ini berakhir. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.